Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Audrey dengan NIM 7211419100 dari akuntansi B 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek 3 yaitu proyek web atau HTML menggunakan Notepad. Contoh di sini kita akan membuat dokumen Notepad yang akan disimpan dalam bentuk HTML sehingga dapat digunakan sebagai halaman web. Yang pertama kita akan bahas bagian-bagian dari dokumen HTML sendiri, yaitu terdiri atas dua. Yang pertama, bagian kepala memberikan informasi mengenai penanti lunak browser web. Informasi di kepala sendiri mencakup judul halaman web. Sedangkan yang kedua, bagian tubuh memberitahu apa yang akan dilihat oleh pengguna di layar. Bagian tubuh sendiri isinya yaitu ada gambar, tabel, daftar, dan juga link. Oke, kita akan membuat dokumen Notepad. Yang pertama, kita buka Notepad dan membuat dokumen baru. Selanjutnya, kita klik perintah Start yang berada di bagian bawah kiri layar dan pilih subperintah program. Selanjutnya, ketik baris 1 hingga 5. Baris ini menentukan halaman web dan memulai bagian tubuh kode HTML. Selanjutnya, baris ke-6 penentu tempat, yaitu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Selanjutnya, baris 7 berisikan HTML untuk memulai paragraf, yang dimulai dengan perintah P, yang disejajarkan di bagian tengah halaman web. Lalu, barisan 8 ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahapan yang seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down. Anda dapat melihat bagian perintah font juga mengubah warna University Pizza-nya menjadi merah. Perubahan-perubahan ini tidak harus diterapkan ke semua teks pada halaman tersebut. Selanjutnya, pada baris ke-10, merubah huruf ke bentuk huruf awal. Lalu, pada baris 11, perataan paragraf awal. Oke, lanjut. Kita ingin memberikan daftar lokasinya. Sebuah baris kosong disisakan setelah satu paragraf. Pada baris ke-12 menggunakan perintah atau line break untuk memasukkan satu huruf kosong tambahan. Lanjut, baris 13 membuat daftar yang tidak beraturan dan memberi judul location. Kemudian kita membuat daftar berisikan 3 hal, yaitu ada perpustakaan, recreation center, dan 101 North Main Street dengan menggunakan perintah li. Lalu pada baris 17, perintah unordered at least dimatikan dengan kode. Lanjut, pada baris 18 yaitu memulai tabel. Perlu dicatat bahwa perintah tersebut juga dapat membuat garis di sekitar sel tabelnya. Jika perintah bertuliskan tabel border sama dengan 1, maka sebuah pembatas tipis akan dihasilkan. Tapi apabila tabel bordernya 10, akan menghasilkan garis tebar di sekeliling masing-masing selnya. Oke, lanjut, baris ke-19. Perintah memulai baris baru di dalam tabel. Baris 18 memulai tabel, tetapi baris 19 ini memberitahu HTML untuk memulai sebuah garis. Oke, lanjut, baris 20 hingga 23 membuat 4 sel data yang masing-masing mewakili judul kolomnya. Lalu pada baris ke-44 membuat paragraf yang terletak di tengah halaman web. Lanjut, pada baris ke-45 memberitahu HTML untuk menggunakan file pizzaman.gif tanpa pembatas di sekeliling gambar. Dengan kata lain yaitu border sama dengan 0. Pada baris 46 menonaktifkan perataan paragraf sehingga perataan akan kembali seperti semula yaitu rata ke kiri. Pada baris ke-47 hingga 51 menunjukkan daftar berurutan Why Ordered From Us. Baris ini dimulai dengan OL, Why Ordered From Us, tanda tanya, sebagai judul daftar. Daftar yang berurutan atau yang dikode OL menggunakan angka untuk menandakan urutan poin. Anda tidak perlu memasukkan nilai angka karena brosur web ini akan menghasilkan angka-angka yang akan ditampilkan.
Selanjutnya, pada baris ke-52 dan juga 54 adalah perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan. Sedangkan pada baris ke-53 menunjukkan hyperlink yang pertama yaitu segmen. Selanjutnya, hyperlink yang kedua ini adalah situs web fiktif. Link yang terakhir adalah referensi hyperlink ke suatu tempat di halaman web. Selanjutnya kita bahas untuk menyimpan contoh ini, yaitu kita pilih file, kita pilih save as, lalu masukkan nama file seperti contohnya universityvisa.htm, tapi tanpa tanda kutip. Lalu file yang dipilih adalah alt file. Cara untuk melihat halaman web sendiri yaitu kita buka browser web, pilih perintah file diikuti sub perintah open, ketik nama file atau browser untuk menemukan dan klik tombol OK. Jika Anda perlu membuat beberapa perbaikan, kita bisa memilih editor Notepad lagi. Editlah kode HTML dan simpanlah dokumen tersebut kembali. Terdapat kelebihan dan kelemahan penggunaan Notepad sendiri. Untuk kelebihannya yaitu kode yang dibuat efisien dan manajer dapat lebih memahami bagaimana halaman web bekerja. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri yaitu keharusan kita harus mempelajari perintah-perintah HTML dan juga proses pembuatan kodenya. Oke, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.